Get back in the... Baby, no! No! He's sinking! You will too! No! No! Just let me go! Damn it, do something! Start the car, Jonah! Start the car! No! Please, please get up! Please. This isn't real! Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Richard di sini, dan kali ini Kevin Bird akan merangkum sebuah film bergenre horror sci-fi yang berjudul The Sand. Film ini mengisahkan beberapa orang remaja yang berpesta di sebuah pantai. Namun di pantai itu ternyata ada sesosok makhluk mengerikan yang memangsa siapapun yang berada di atas pasir. Bagaimana kisah para remaja tersebut teman-teman? Langsung saja, inilah dia, The Sand. Pada suatu hari berlokasi di sebuah pantai, kita akan diperlihatkan dengan begitu indahnya panorama alam yang membuat siapapun betah untuk melepaskan penatnya rutinitas setiap hari yang membosankan. Namun sayangnya keindahan pantai itu saat di malam hari tak lepas dari aktivitas para muda-mudi yang selalu membuat keonaran dan tak jarang menjadikannya sebagai tempat untuk berpesta. Hingga suatu saat terlihat beberapa muda-mudi sedang minum-minum di pinggir pantai malam itu. Salah satu dari mereka, yaitu seorang pria, membuat satu aturan di mana satupun dari mereka tidak diperbolehkan menggunakan ponsel. Sehingga dengan terpaksa ponsel mereka dikumpulkan menjadi satu. Dan saat itulah pesta dimulai. Beberapa saat kemudian terlihat dua orang pria sedang mengangkat sebuah gumpalan aneh yang sangat mengiuhkan gitulah teman-teman. Karena tentu saja gumpalan itu dipenuhi dengan lapisan lendir. Dan herannya di sini mereka sama sekali tidak merasa iuh dengan benda itu. Bahkan mereka tak menyadari gumpalan itu adalah sebuah malapetaka yang tengah mengincar kematian mereka. Di keesokan paginya masih berlokasi di tepi pantai, mereka semua yang lelah karena pesta tadi malam membuat mereka masih dalam keadaan tertidur dengan nyenyaknya. Namun tidak dengan seorang gadis bernama Kelly yang tertidur di dalam kapal penjaga pantai. Ia justru terbangun lebih awal karena ia kaget ketika melihat pria yang menjadi sandarannya untuk rebahan bukanlah pacarnya, melainkan adalah temannya sendiri. Tak berapa lama pria itu yang ternyata bernama Mitch juga terbangun. Kelly dan Mitch lalu melihat teman-teman mereka yang masih tertidur di dalam mobil. Namun ternyata mereka semua tak menyadari kalau tadi malam mereka tidur bukan dengan pacar mereka masing-masing. Di mana saat itu Kelly melihat pacarnya bernama Jonah tengah tertidur bersama sahabatnya, yaitu Cianda. Saat itulah Kelly mengetahui kalau selama ini Jonah dan sahabatnya ternyata berselingkuh. Tak berselang lama kemudian seorang gadis bernama Marsha terbangun di atas kursi pantai. Sementara itu pria bernama Vance dan pacarnya yang bernama Ronnie terbangun di kursi belakang mobil milik Jonah. Setelah mereka semua terbangun, Kelly tanpa sadar memperhatikan gerak-gerik seekor burung gagak yang sedang mencari makan di pasir pantai. Sampai akhirnya keanehan pun terjadi, di mana burung-burung itu tiba-tiba terhisap oleh sesuatu yang sangat kuat dari dalam sana. Di waktu yang bersamaan, Marsha yang masih sempoyongan karena mabuk semalam, perlahan-lahan mencoba turun dari kursi untuk menetralkan rasa pusing yang masih membuatnya tak nyaman itu. Saat itu juga Kelly yang sadar ada sesuatu yang aneh dari dalam pasir, sontak berteriak untuk memperingatkan Marsha untuk tidak menginjak pasir itu. Namun, Marsha, don't touch the sand! Yeah, don't touch the sand! She's stuck. Marsha, just get up. Yo, something's wrong. No, don't! mereka semua yang bingung bercampur panik karena melihat hal yang mengerikan itu. Membuat Vance mencoba berinisiatif melompat dari mobil untuk menolong Marsha saat itu juga. Namun sialnya, harapan untuk menjadi seorang pahlawan justru membuat Vance mengalami hal yang sama. Get back in the... Baby, no! No, guys! He's sinking! You will too! No! No! Just let me go! Damn it, do something! Start the car, Jonah! Start the car! No! Please, please get up! Di tengah kepanikan, mereka semua yang tak tahu harus berbuat apa terlihat hanya bisa berteriak histeris ketakutan. Terlebih-lebih seorang gadis bernama Rooney yang menyaksikan pacarnya, yaitu Vance,
telah mati dengan cara yang mengerikan. Pada akhirnya mereka semua berencana untuk menelpon kantor polisi. Namun lagi-lagi sial, saat itu juga mereka kembali sadar kalau ternyata semua ponsel mereka berada di bagasi mobil. Mitch pun yang membuat rencana konyol itu tadi malam otomatis dihujani cacian dan disalahkan sebagai orang yang membawa kesialan pada mereka semua. Jonah lalu mencoba menghidupkan mesin mobilnya untuk membawa mereka pergi dari tempat itu secepatnya. Namun kesialan seakan-akan enggan untuk pergi meninggalkan mereka, di mana ternyata aki mobil mengalami kerusakan sehingga mobil itu tak dapat dinyalakan. Sementara itu Kelly yang penasaran dengan sosok yang ada dalam pasir itu perlahan-lahan turun dari anak tangga dan mendekati pasir untuk memuaskan rasa penasarannya. Saat itu juga ia menggunakan salah satu telapak tangannya untuk memancing sosok itu keluar dari dalam pasir. Dan terlihat jelas pergerakan aneh dari permukaan pasir berbentuk akar serabut transparan dan juga tipis layaknya kumis Om Jerry. Di sisi lain salah seorang teman mereka bertubuh tambun bernama Gilbert yang saat itu baru saja terbangun, tengah meronta-ronta karena terjebak di dalam sebuah drum kosong. Tidak jelas bagaimana dia bisa masuk ke dalam sana. Yang pastinya doi sama sekali tidak nyaman dan terlihat berusaha keras untuk segera mengeluarkan badannya dari tong itu. Saat itu juga Jonah, Mitch dan juga yang lainnya berteriak untuk memberitahukan pada Gilbert untuk tidak bergerak dan melakukan hal apapun. Pada akhirnya Gilbert pun menuruti perkataan mereka setelah ia diberitahu kalau ada sesuatu di dalam pasir itu. Tanpa terasa waktu pun terus berlalu, di mana mereka tak dapat melakukan sesuatu yang berarti selain berdiam diri di posisi mereka masing-masing sembari menunggu bantuan orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka. Sementara itu Ronnie yang telah kehilangan sang pacar yaitu Vance lalu menulis sebuah surat untuk ibunya, yaitu sebagai pesan terakhir jikalau ia tidak selamat keluar dari tempat itu. Sesaat kemudian mereka pun tersadar kalau ternyata orang-orang yang ikut berpesta bersama mereka tadi malam juga telah menjadi korban akibat terhisap oleh pasir pantai itu. Dan dipastikan tinggallah mereka berenam saja yang masih selamat dari kejadian tersebut. Tak begitu jauh dari posisi mereka berada, Kelly melihat gumpalan mengiuhkan yang ditemukan tadi malam sudah dalam keadaan terbelah dua. Saat itu juga Rooney berasumsi kalau gumpalan besar tersebut terlihat layaknya telur yang sudah menetas dengan cangkang yang telah terbelah menjadi dua. Maka dari itu sosok aneh yang berada di bawah pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu. Beberapa saat kemudian Jonah berencana untuk mengambil barang-barang di dalam tas mendiang Marcia yang tergeletak tak jauh dari posisi mereka, di mana ia berharap ada sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk bertahan hidup. Sebelum memulai aksinya, Jonah mengambil 2 buah papan selancar di belakang mobil yang ia fungsikan sebagai alasnya untuk berjalan tanpa harus menginjak pasir itu secara langsung. Dude! No, don't, Jonah! Hey! Nice job, babe. Jonah! I'm okay. Look! Jonah, the sand is moving the board. I'm back! Hold on! Jonah, talk to us! Baby! Jonah! Walaupun dia selamat dari kejadian yang nyaris menariknya ke dalam pasir itu, namun Jonah terlihat seperti orang yang keracunan dengan wajah pucat layaknya kehabisan darah. Saat itu ia mengatakan pada teman-temannya kalau dia merasakan sesuatu pada perutnya, layaknya rasa sakit ketika disengat oleh 1000 ekor ubur-ubur. Ia berusaha bertahan sembari membuka sebuah tas dan menemukan beberapa minuman kaleng dan membagi-bagikan minuman itu pada teman-temannya dengan melempar botol itu satu persatu. Namun ketika giliran ia melempar botol itu pada Mitch, Jonah kembali merasakan kesakitan, di mana hal itu membuat Mitch kaget hingga nyaris membuatnya terjatuh ketika paku pada kayu terlepas. Luka di perut Jonah terlihat semakin parah. Rasa sakit itu membuatnya hanya bisa terbaring di atas kursi tersebut yang hanya bisa disaksikan oleh teman-temannya yang tampak semakin kebingungan. Hingga pada akhirnya tak ada jalan keluar selain mengambil handphone yang berada di bagasi mobil untuk keluar dari pantai itu secepatnya. Rooney pun yang berencana untuk membuka bagasi mobil itu tiba-tiba kaget ketika munculnya mobil polisi yang sedang berpatroli sembari menekan klakson berkali-kali, hingga membuat Rooney pun terpleset
dan jari tangannya terjepit pintu bagasi mobil. Seorang sheriff yang sedang bertugas menyusuri pantai lalu bertanya pada mereka dengan mengatakan apa yang sebenarnya mereka lakukan di pantai itu, di mana sebenarnya pantai tersebut sudah ditutup sejak beberapa hari yang lalu. Kelly lalu menjawab kalau di dalam pasir pantai ada sesosok makhluk yang mengerikan yang dapat melahap siapapun yang menginjak pasir itu. Namun sheriff itu tidak percaya dengan penjelasan Kelly. Tanpa ragu segera turun untuk membuktikan kalau Kelly dan teman-temannya tidak sedang bercanda. Ketika sheriff itu telah sukses menampakkan kakinya di atas pasir, saat itu juga Kelly dan teman-temannya heran karena parasit yang berada dalam pasir tak mampu menyedot ataupun melukai kaki sheriff itu. Mitch lalu berasumsi kalau sepatu kulit yang digunakan oleh sheriff itulah yang membuat parasit itu tak dapat melukai kakinya. Sementara sheriff yang sama sekali tidak mengalami apapun yang seperti mereka katakan, akhirnya semakin tidak percaya dan menganggap kalau mereka sedang bercanda. Saat itu juga yang menyuruh Kelly dan Mitch untuk segera turun. Namun mereka berdua tentu saja tak mau melakukan itu. Sheriff pun yang geram pada akhirnya dengan terpaksa mengeluarkan semprotan merica untuk mengancam mereka agar turun secepatnya. Namun sial, saat ia mencoba mengambil semprotan merica pada sabuk di pinggangnya. Coming down now. No! Get the spray. No, don't touch the sand! Ow! Use the spray! Use the pepper! Pepper spray! Is there It's following me. It's following. Dari kejadian itu Mitch mengambil kesimpulan kalau alas kaki ternyata kunci untuk dapat berdiri di atas pasir tanpa terluka. Ia lalu berencana membungkus kakinya menggunakan kain sebagai alas dengan meminta pada Chianda agar memberikannya handuk yang berada di mobil. Namun sayangnya Mitch terlalu bersemangat hingga tanpa sadar pinggiran kayu yang sudah longgar membuatnya terjatuh. Kaylee, I can't feel anything. I can't feel my body, Kaylee. Help you guys. Mitch, say something, man. Mereka semua hanya bisa menyaksikan Mitch mati dengan sangat mengerikan. Dalam keadaan panik, Kelly tiba-tiba mendapatkan sebuah ide dengan memberikan balok kayu pinggiran tangga pada Chianda yang berada di mobil. fuck out of here? How? Not me. Us. We're getting out of here together. Setelah sukses berada di mobil, mereka berdua membantu Rooney terlebih dahulu untuk melepaskan jarinya yang terjepit pada pintu bagasi. Sementara itu Gilbert yang masih berada di dalam tong merasakan kalau setengah badannya mulai terluka dan mengeluarkan darah. Di sisi lain Kelly dan Chianda meletakkan balok tersebut sebagai jembatan mereka untuk menyeberangi pasir menuju ke kursi di mana Jonah saat ini berada. Perlahan Chianda dan juga Kelly menyeberang sambil menjaga keseimbangan tubuh hingga mereka berhasil sampai ke kursi itu. Namun saat giliran Rooney, ia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir, hingga parasit itu pun langsung menghisapnya dan menelannya saat itu juga. Keadaan semakin tak terkendali, di mana tanpa mereka sadari, parasit-parasit itu mencoba untuk masuk ke dalam tongnya Gilbert. Saat itu juga Chianda segera berinisiatif untuk pergi ke mobil sheriff, dengan mencoba menerapkan cara yang diberitahu oleh Mitch sebelumnya, dengan membungkus kakinya menggunakan handuk. Tak perlu menunggu waktu lama, ia lalu segera berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya. Namun tidak dengan Gilbert, di mana mulutnya perlahan mengeluarkan radah, karena ternyata parasit itu berhasil membuat lubang dan masuk melalui bawah tong itu. Masih dalam keadaan syok menyaksikan kejadian itu secara berulang-ulang, membuat Chianda kehilangan keseimbangan dan terpeleset hingga kepalanya membentur kap mobil. Dan Chianda pun pingsan. Kelly tak lagi memiliki ide, hanya bisa pasrah, berharap pada siapapun di luar sana yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan genting itu. Siang hari yang begitu menakutkan kini telah berganti dengan malam, di mana saat itu Chianda sudah kembali sadar dari pingsannya dan menemukan sebuah skoci di atas mobil patroli.
Tanpa pikir panjang, Cianda segera melemparkan skoci itu hingga mengembang dengan sempurna, lalu segera turun untuk menjemput Kelly dan Jonah. Mereka pun yang berhasil menyeberangi pasir, lalu segera masuk ke dalam mobil sheriff. Namun sayangnya, Jonah yang terluka parah mengalami mati rasa pada tubuhnya. Dan saat itu juga Jonah meninggal. Rasa sedih karena kehilangan pria yang sama-sama mereka cintai itu membuat mereka tak dapat melakukan apa-apa selain menunggu bantuan datang, karena mereka gak bisa nyetir mobil. Malam yang panjang kini telah berganti pagi. Mereka yang masih tertidur di dalam mobil tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya seorang pria yang membangunkan mereka. Saat itu juga pria tersebut terlihat dapat berdiri di atas pasir, di mana parasit-parasit itu ternyata sedang berenang menuju pantai lain untuk mencari mangsa baru mereka. Kemudian Kelly dan Cianda pun turun dari mobil, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, segitu saja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, karena dengan kata mungkin bisa saja melukai hati dan pikiran kita. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar jika video ini kurang menarik, atau mungkin berupa saran yang dapat memajukan channel ini. Salam sehat dan